Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di Barugansi Kopi tentunya. Masih berbicara bagaimana membangun lingkungan kerja yang baik, dan akhir-akhir ini ada topik yang cukup menarik. Ini membuat tidak nyaman di lingkungan kerja, yaitu Narcissistic Personality Disorder, atau biasa disingkat NPD. Apa sih itu NPD gitu ya? Biasanya mungkin kita sudah kedatangan narasumber, Ibu Dr. Dini Indriani dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, seorang dokter spesialis kesehatan jiwa tentunya, dan sudah sangat berpengalaman sekali menangani kasus-kasus terkait kepribadian khususnya di lingkungan kerja. Selamat datang Ibu Dokter. Ya, terima kasih Kang Juli. Ya Ibu, mungkin bisa dijelaskan apa sih itu NPD Ibu, begitu? Ya, oke, baik. Terima kasih ya atas undangannya pada hari ini. Surprise sekali saya bisa ada berada di pantry gitu ya untuk berbicara nih mengenai masalah kesehatan jiwa. Oke, jadi kalau NPD ini adalah suatu gangguan kepribadian ya. Jadi di mana ada tanda-tandanya nih, seperti misalnya ada rasa penting diri yang berlebihan gitu. Kemudian juga kebutuhan untuk terus-menerus dikagumi. Ada juga rasa kurang empati terhadap orang lain, rasa kebanggaan yang berlebihan atas pencapaiannya, sikap sombong, meremehkan, dan bahkan kadang cenderung menggurui gitu jatuhnya. Tapi kita akan mendiagnosis ini apabila kan kita punya yang namanya kriteria diagnosis ya, kalau dalam psikiatri itu ada misalnya dari 9 itu memenuhi 5 kriteria atau ciri-ciri tersebut, maka baru kita diagnosis sebagai Narcissistic Personality Disorder gitu. Oke. Nah, sebetulnya apa sih yang membedakan antara narsis biasa begitu ya, kan kita juga banyak tuh di luar sana yang disebut narsis begitu ya, dengan NPD ini apa sih gitu yang membedakan? Iya, jadi ada bedanya ya. Di sini bedanya tadi kan narsis dan ada disorder. Nah, batasannya itu adalah tadi dari segi gangguan. Kalau yang disebut dengan gangguan itu berarti dirinya itu sudah menimbulkan hendaya atau distress gitu ya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi orang lain juga sudah komplain mengenai perilakunya gitu ya. Contohnya misalnya kalau narsis biasa kan kita bisa menghargai pujian gitu ya. Namun kita juga kadang nggak butuh hal itu untuk menjaga self esteem. Tapi kita juga misalnya wajar kalau kadang-kadang terluka bila mana ada kritik, tapi tidak sampai misalnya kita jadi down gitu. Terus kita juga boleh tidak merasa bahagia pada saat kita menghadapi kegagalan misalnya gitu ya. Dan tidak lantas hal tersebut merasa tidak berharga jadinya. Lalu juga kita boleh saja, wajar, bisa misalnya merasa memiliki bakat yang unik atau merasa spesial. Kemudian juga kita bisa merasa nyaman dengan diri sendiri gitu ya, bahkan pada saat orang lain mengkritik. Sedangkan kalau untuk NPD, nah itu biasanya istilahnya tuh ada rasa haus akan pemujaan gitu ya. Kemudian merasakan memerlukan pujian agar dapat merasa lebih baik untuk dirinya sendiri. Terus dia kadang marah kalau misalnya dikritik gitu, merasakan kesedihan yang mendalam kalau misalnya ada kritik terhadap dirinya. Terus dia juga merasa malu kalau misalnya mengalami kegagalan. Lalu kalau misalnya sebenarnya narsis yang normal itu merasa dia bisa menerima orang lain, masa lalunya gitu ya, secara logis walaupun misalnya hal-hal tersebut sudah menyakiti dirinya. Sedangkan kalau untuk yang NPD, nah ini kadang merasa lebih baik dari orang lain dan meminta penghargaan atas kemampuannya tersebut gitu. Artinya tidak semua orang narsis itu punya narcissistic disorder gitu ya? Iya, atau betul sekali. Tadi kata kuncinya adalah disorder gitu ya. Jadi kita bisa ada ciri-ciri kepribadian narsis, tapi tidak sampai menjadi sebuah penyakit atau gangguan, karena itu adalah ciri-ciri dari watak seseorang atau kepribadian seseorang gitu. Yang penting tadi kuncinya tidak sampai mengganggu fungsi kehidupan sehari-harinya, baik fungsi sosial maupun fungsi pekerjaan misalnya seperti itu. Jadi batasannya adalah di situ. Kalau misalnya kitanya narsisnya masih wajar, orang lain tuh nggak akan komplain soal perilaku kita gitu. Oke, Dok. Artinya apakah NPD ini adalah suatu penyakit bawaan lahir begitu, genetik, atau memang itu disebabkan karena lingkungan kerja begitu, atau lingkungan sekitarnya yang mempengaruhi dia begitu? Oke, baik. Jadi sebetulnya yang namanya NPD ini
Penyebabnya itu belum pasti ya, belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor-faktor resiko yang menyebabkan seseorang memiliki kecenderungan menjadi NPD. Misalnya saja memang dari faktor genetik. Ternyata dalam keluarganya itu ada riwayat NPD juga pada anggota keluarga lainnya. Kemudian juga dari segi faktor lingkungan, khususnya pola asuh dari orang tua gitu ya. Dimana misalnya sikap orang tua yang penuh dengan pemujian terhadap anaknya gitu ya, atau memanjakan secara berlebihan, atau mungkin kurang memuji dan cenderung meremehkan anak-anak gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi faktor resiko untuk tumbuhnya NPD di masa yang akan datang. Belum lagi misalnya memang anak tersebut mempelajari sikap manipulatif dari orang tuanya. Nah itu juga bisa juga. Tapi kalau dalam psikiatri itu ada istilah namanya penyebab dari gangguan jiwa itu biopsikososial. Jadi dari segi biologi memang di otaknya itu ada yang berbeda gitu. Jadi kayak ada zat kimia di otak kita tuh yang nggak seimbang. Seperti itu. Kemudian juga dari bagian-bagian otaknya ada yang namanya prefrontal cortex dan juga amigdala. Nah itu tuh fungsinya tuh lagi nggak seimbang. Seperti itu juga bisa menyebabkan. Kalau misalkan itu tadi mungkin penyakit itu bisa tumbuh begitu ya, Dok ya, dari masa kecil dia atau seperti apa gitu. Nah, kalau untuk di lingkungan kerja sendiri, itu apakah bisa tidak berdampak, misalkan dia ada di lingkungan yang toksik begitu, sehingga dia menjadi orang yang NPD begitu atau? Ya, itu faktor lingkungan juga bisa ya, menjadikan dia beresiko untuk terjadinya gangguan di masa yang akan datang gitu. Kalau memang dia misalnya memang sudah punya benih-benihnya dulu gitu, jadi nanti baru akan muncul gitu. Jadi belum akan selalu, tergantung bagaimana dari sifat awal orang tersebut gitu. Nah berarti gejala-gejalanya ini seperti apa sih supaya kita tahu orang ini kayaknya ada bakat NPD begitu atau apa begitu? Ya mungkin kita perlu mengenali ya yang namanya ciri-cirinya. Misalnya orang tersebut merasa penting dirinya gitu ya, merasa dirinya paling hebat, paling unik, paling spesial gitu. Lalu juga merasa kebutuhan yang berlebihan untuk dikagumi. Terus dia juga kalau punya prestasi, dia akan omong-omongin atau diumbar gitulah prestasi dan bakatnya secara berlebihan. Namun negatifnya, dia bisa aja misalnya mencuri ide orang lain. Jadi dia nggak jujur atau ngaku-ngaku gitu. Jadi misalnya orang lain sebenarnya yang melakukan keberhasilan, tapi dia merasa itu adalah hasil pekerjaan dia gitu. Lalu juga dia melakukan gaslighting istilahnya. Jadi kayak bentuk manipulasi psikologis yang dilakukan si NPD ini untuk membuat temannya ini meragukan apakah diri saya benar, terus juga menyalahkan dirinya. Jadi kan misalnya kita digas duluan gitu. Jadinya oh iya ya kayaknya saya yang salah deh gitu. Oke Dok, berarti kalau di lingkungan kerja sendiri, ini kita bisa tidak sih mengidentifikasi ciri-ciri rekan kerja yang terkena NPD itu seperti apa begitu? Ya, betul sekali. Jadi kita perlu ya mengenal yang namanya ciri-ciri orang dengan NPD gitu. Biasanya orang dengan NPD ini dia kan akan merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, merasa unik dan spesial gitu ya. Dan juga lebih egois ya, mementingkan diri sendiri. Dia memiliki kebutuhan yang berlebihan untuk selalu dikagumi. Kemudian juga dia kadang memanipulasi gitu orang lain tersebut untuk merasa bahwa sebetulnya itu bukan salahnya. Jadi menyalahkan dirinya justru gitu, seperti itu. Nah sedangkan kalau orang NPD dia akan memonopoli untuk percakapan gitu, lebih banyak bicara gitu ya. Sehingga kadang kalau orang lain tidak mengagumi dia jadi mudah tersinggung gitu. Kemudian juga marah kalau mendapatkan kritikan dan tidak menjadi pusat perhatian. Seperti itu. Dan juga kadang memiliki rasa empati yang rendah terhadap sesamanya. Artinya dia ingin selalu terlihat superior mungkin begitu ya Dok ya? Ya betul sekali. Nah lalu Dok, bagaimana sih sebetulnya NPD ini bisa mempengaruhi hubungan interpersonal maupun dinamika di dalam tim kerja begitu Dok? Oh iya betul sekali, pasti apabila ada seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti ini akan berpengaruh ya terhadap dinamika di tempat kerja gitu. Karena kan kalau orang dengan NPD nanti dampaknya bisa sulit untuk saling bekerja sama misalnya. Karena kan tadi dia orangnya egois, kurang empati gitu, nanti bisa menimbulkan ketegangan
antar staf gitu seperti itu. Lalu dia juga kesulitan untuk menerima umpan balik. Kalau misalnya dikasih tahu dia nggak bisa gitu. Dia akan mempertahankan apa yang dia yakini betul gitu dan harus itu yang diambil misalnya keputusannya. Kalau misalnya ada yang lain dia nggak bisa nerima. Jadi nggak bisa menerima kritik. Lalu juga bisa-bisa misalnya kurang inovasi jadinya timnya tersebut. Karena kan tadi dia maunya apa yang menjadi pikirannya dia sendiri gitu, tidak bisa menerima ide-ide atau kritikan dari orang lain. Jadi nanti timnya akan kurang berkembang ya. Jadi sulit untuk berinovasi. Jadi karena adanya NPD ini di tempat kerja itu bisa merusak hubungan antara rekan kerja dan juga menurunkan produktivitas gitu, serta menciptakan lingkungan kerja nanti yang tidak harmonis jadinya. Nah berarti dok, ini menurut perspektif dokter begitu ya? Iya. Apakah orang yang punya NPD ini bisa menjadi pemimpin yang baik begitu? Oh iya, ada sih beberapa yang saya kenal gitu, dia memiliki jabatan yang cukup baik menjadi ibu kepala organisasi gitu ya, tapi belum tentu akan menjadi pemimpin yang baik. Karena di sini orang dengan NPD itu bisa mengganggu ya mungkin keharmonisan organisasi dan juga kesejahteraan mental staf lainnya gitu. Karena merasa kontrol yang berlebihan, dia juga bisa memanipulasi atau mungkin eksploitasi bawahannya gitu ya. Kurang empati tadi, mementingkan diri sendiri dan juga menghambat ide-ide kreatif ya yang mungkin bawahannya padahal dia cetuskan agar dapat lebih baik, tapi dia misalnya sebagai pemimpin dia nggak bisa menerima. Nah itu kan akan jadi hambatan ya ke depannya gitu. Tapi ada juga orang contohnya dengan NPD di dunia ini yang terhitung sukses, misalnya George Soros gitu. Nah artinya NPD ini sebetulnya bisa ditanggulangi gitu atau disembuhkan begitu atau seperti apa dok? Iya, jadi kalau kita bilang yang namanya disembuhkan itu cenderung sulit kalau yang namanya gangguan kepribadian ini. Karena biasanya mereka cenderung tidak merasa itu sakit dan merasakan sebuah gangguan. Mereka baru mulai akan berobat ke dokter gitu ya kalau misalnya memang sudah merasakan kayak aduh sekarang saya jadi kurang cantik lagi, saya jadi kurang hebat lagi. Nah itu kan dia sudah jadi menurun self esteemnya. Nah jadi nanti baru dia merasakan itu sebuah gangguan. Tapi kalau misalnya hari-hari biasa dianya masih merasa super power, nah dia tidak akan berobat gitu. Tapi ya bukan berarti misalnya nggak ada terapi sama sekali ya untuk si NPD ini. Ada yang namanya istilahnya terapi kognitif perilaku gitu seperti itu. Tapi ini memang cukup sulit untuk dilaksanakan selama yang bersangkutan misalnya memang tidak mau untuk berobat gitu seperti itu. Dan kalau misalnya yang bersangkutannya mau gitu untuk berobat, sebetulnya dia bisa memahami perilakunya itu misalnya yang mengganggu itu seperti apa, mulai belajar untuk mengembangkan empati gitu ya, dan juga akan meningkatkan kualitas hubungan sosialnya seperti itu. Nah artinya lingkungan kerja seperti apa sih mungkin ya dok ya yang cocok untuk orang-orang yang punya NPD ini begitu? Ada tidak sih gitu? Ya, kalau dibilang misalnya ada yang cocok atau tidak ya tadi dia memang akan mengalami kesulitan dalam masalah sosialisasi karena kan dia merasa harus yang paling wah ya, yang superior, yang nomor satu gitu. Mungkin dia ditempatkan yang memang tidak terlalu berinteraksi dengan banyak orang, yang memang dia bisa kerjakan sendiri, misalnya seperti itu sih jadinya. Nah, lalu ada nggak sih cara orang lain ini untuk berkomunikasi dengan dia, strateginya seperti apa begitu? Oh iya, jelas ya. Jadi kalau kita punya rekan kerja yang cenderung misalnya NPD, kita perlu belajar untuk mulai bersikap tetap tenang misalnya ya. Karena orang dengan NPD itu cenderung punya emosi yang kuat untuk ngajak berantem orang lain gitu. Jadi rentan terhadap konflik. Kita juga misalnya sebagai rekan kerja, kita juga perlu belajar untuk menerima kondisi orang tersebut. Kita akui bahwa kita memang nggak bisa ngubah ya sifat orang lain tersebut gitu. Dan kita juga belajar untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Kita juga tidak usah berekspektasi kalau dia akan berubah seperti itu. Dan kita perlu buat batasan yang jelas dengan dia. Ya kalau perlu memang jaga jarak ya, hindari interaksi yang terlalu sering gitu sama dia.
Karena kadang dia suka menunjukkan tanda-tanda misalnya merendahkan orang lain atau memanfaatkan orang lain kayak gitu. Jadi kita bikin boundaries dan secara tegas kalau memang kita katakan misalnya secara fakta itu tidak benar ya katakan dengan tegas. Karena biasanya dia akan cenderung lebih kayak kelihatan lebih kuat sama orang yang kelihatan lemah. Oh, gitu. Jadi kitanya sendiri nih perlu untuk bersikap lebih tegas lagi untuk komunikasinya gitu sama dia. Tegas di sini bukan berarti kita bersaing dengan dia atau misalkan kita justru tadi dibuat boundaries artinya mengisolasi dia atau seperti apa begitu? Enggak sih, kalau misalnya dibilang mengisolasi sih tidak gitu ya. Tapi misalnya kalau kita berinteraksi dengan dia gitu, kalau memang kita tidak setuju dengan perkataannya, kita bisa sampaikan dengan fakta-fakta yang ada, misalnya seperti itu. Dan tidak perlu misalnya kalau kata dia apa ya, dia membantah gitu, ya udah iyahin aja dulu lah gitu. Daripada kitanya juga capek untuk terus-terus menerus ya untuk menanggapinya gitu. Jadi menghindari konflik mungkin. Nah, seperti itu gitu. Jadi udahlah, kitanya kayaknya cooling down dulu aja, kitanya menepi dulu gitu ya. Yang sehat ngalah gitu. Jadinya. Oke, nah ketika di lingkungan kerja kita sadar betul ada orang yang toksik seperti itu begitu ya, yang punya NPD ini. Kapan sih kita harus mencari bantuan dari seorang HRD atau profesional atau mungkin seorang psikiater begitu? Ada waktu-waktu yang tepat begitu menurut dokter? Iya, tadi pada saat misalnya si tanda-tanda NPD ini sudah semakin mengganggu keharmonisan ya di dalam suatu lingkungan misalnya seperti itu. Kan kalau dirinya kadang tidak merasa sakit tadi ya, tapi orang lain sudah mulai komplain mengenai perilakunya. Nah, mungkin ini bisa disampaikan ke atasan gitu ya, bahwa mungkin yang bersangkutan barangkali perlu dicek untuk kesehatannya gitu, seperti itu. Jadi tadi sih kata kuncinya adalah sudah mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Oke. Oke, nah sebetulnya ini menarik sih ketika kita berbicara NPD, sebetulnya apa sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang tersebut justru malah makin NPD begitu? Makin berkembang NPD di dalam dirinya begitu? Iya, mungkin semacam karakteristik juga ya, sifatnya misalnya yang mudah emosi gitu. Nah, itu bisa membuat semakin berkembang gitu. Atau misalnya memang ada masalah hubungan dalam keluarga, dalam hubungan pertemanan gitu, seperti itu. Lalu juga tadi memang dia punya ada masalah traumatis di masa lalu. Misalnya dia memiliki riwayat penelentaran misalnya, atau tadi misalnya dari faktor orang tua yang cenderung memanjakan atau memuji secara berlebihan atau bahkan tidak pernah memuji gitu. Nah, itu bisa makin menumbuhkan apa ya, bibit-bibit NPD untuk di masa yang akan datangnya gitu. Artinya NPD ini sebetulnya bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba begitu, dia berproses dengan waktu yang cukup lama mungkin begitu ya, Dok? Iya, betul sekali. Kalau yang namanya gangguan kepribadian itu biasanya baru akan kita tegakkan setelah usia 18 tahun. Jadi kalau sebelum 18 tahun itu memang masih berupa ciri kepribadian gitu kan, dia masih masa mencari identitas. Tapi kalau udah lebih dari 18 tahun baru kita bisa tegakkan diagnosisnya gitu. Nah, tadi disinggung sedikit tentang terapi NPD gitu. Nah, sebetulnya bagaimana sih peran terapi ini? Apakah itu bisa dilakukan di lingkungan kerjanya atau harus oleh psikiater gitu? Oh iya, kalau memang sudah timbulnya gangguan, itu berarti kan ada banyak faktor ya yang sudah terganggu, salah satunya fungsi otaknya. Tadi ada ketidakseimbangan zat kimia, sehingga di situ perlu ada peran dari psikiater untuk memberikan obat, misalnya sesuai dengan gejala penyakitnya, seperti itu. Belum lagi ditunjang dengan berbagai terapi, seperti misalnya psikoterapi istilahnya ya. Psikoterapi itu nanti bisa dilakukan bersama teman psikolog, seperti itu, untuk menggali apa sih sebetulnya yang menjadi dasar masalah, dan kemudian cara mengatasi kalau misalnya ada emosi yang tidak stabil itu bagaimana gitu. Nanti akan diajarkan gitu, seperti itu. Berarti kalau dalam kaitan lingkungan kerja, menempatkan atau memutasi rotasi gitu orang-orang yang terkena NPD ini sebenarnya tidak tepat ya, atau mungkin tidak terlalu apa ya, berdampak banyak mungkin begitu ya, Dok ya? Ya, sebetulnya sih bisa saja gitu ya. Karena kan orang dengan NPD tadi dia kadang
perlu bekerja sendiri gitu ya, kayaknya dia lebih cocoknya kayak gitu single fighter gitu ya, dibandingkan dengan bekerja dalam tim. Karena kalau bekerja dalam tim pasti teman-teman dalam timnya nih yang akan merasa kesusahan. Wah, ada tamu nih. Halo Nek. Halo Kak. Nggak, ini kita kebetulan lagi ngobrolin masalah NPD nih. Kemarin kita sempat ngobrol tuh masalah NPD. Betul, aku tadi nguping sedikit banyak. Sedikit di belakang. Ini banget ya, kompleks banget orang NPD. Dan aku rada, wah gue nih Kang. Yang kemarin aku ngomongin, kok gue banget gitu. Kadang gitu ya kita, maksudnya ya biasalah mungkin, oh ya aku kadang kayak gini nih, aku kadang kayak gitu. Ya jadi apa ya Bu, apa namanya, autokritik, dan juga jadi harus gimana gitu, jadi takut gitu. Oh aku kayak gini nih, sakit berarti gitu. Jadi apa misalkan kalau kamu belum sampai melakukan ini berarti nggak NPD gitu. Ada nggak fatwa dari Bu Dok biar aku tenang? Iya, jadi sebetulnya kita tidak serta-merta untuk melabeli seseorang itu NPD ya. Tadi kan ada yang namanya kriteria diagnosis. Kriteria diagnosis itu kayak memenuhi misalnya 5 dari 9 kayak gitu. Jadi kalau misalnya baru ada 1-2 ya sebetulnya itu masih ciri kepribadian narsis gitu. Belum termasuk gangguan misalnya. Kayak gitu. Tapi, maksudnya sampai mengganggu baru dan mungkin tadi sempat disinggung sama Kang Juli. Kalau udah sampai ada temennya yang toksik ya, lingkungan yang memang toksik, mungkin itu ya kita yang harus bisa. Kadang NPD nggak bisa dengerin orang nggak itu? Ya bisa. Jadi kan dia punya jawaban tersendiri yang dia yakini betul gitu ya. Jadi dia nggak bisa mendapatkan masukan dari orang lain atau umpan balik gitu. Kitanya harus. Nah kan kalau misalnya yang narsis yang normal, kitanya merasa bisa legowo ya, bisa nerima kalau memang kita dikritik, kalau memang kita salah, dan menjadikan kritik tersebut adalah sebagai bagian pengalaman kehidupan yang memang perlu kita perbaiki untuk di masa yang akan datang gitu. Makanya bisa. Nah, berarti aman ya. Ini deh, kalau tadi kan Anda tuh merasa kayaknya itu ada di gue banget gitu ya. Tapi pernah nggak sih ketemu orang-orang yang kayak gitu ya? Kita terindikasi NPD gitu? Aku melambung nggak ya? Ada Bu. Ada ya? Kayaknya banyak, tapi mungkin nggak 9-nya ya. Mungkin nggak 9-nya kalau dia NPD. Ya mungkin nggak sampai NPD tapi narsis aja. Cuman ada yang sampai mengganggu, ada sih. Kebanyakan mungkin karena kita berawal dari bawah banget, maksudnya sebagai pelaksana yang ini, kita kan kalau ke bos susah juga ya, kalau ya jobnya dapat bos yang NPD gitu ya. Dia NPD gitu, dan dia nyiksa kita gimana kalau udah atasan gitu. Yang bisa ngadunya paling ya sesama atasan yang NPD juga. Gimana tuh kira-kira? Ya atas itu bersaing begitu. Iya. Dan NPD dan gitu. Ya itu pasti otomatis mereka akan saling bersaing ya untuk menjadi yang nomor satunya gitu. Kayaknya NPD itu nggak bisa ya di satu tim ini. Ya. Dua NPD itu udah rusak banget. Nggak bisa, iya. Makanya kan harus cuma ada satu matahari gitu istilahnya ya. Nggak bisa ada dua matahari. Dan itu menular kan dok? Maksudnya ketika di satu tim itu ada seorang yang NPD, nanti yang lainnya juga kayaknya secara psikis gue gitu aja deh gitu. Nggak juga sih ya gitu. Justru ya mungkin dia merasakan kayak tadi tertekan gitu dengan sikap dari mungkin atasannya gitu kayak gitu. Tapi kalau udah tanggung ini ya, tanggung habis NPD oke. Nah itu ya, khawatirnya menyebar. Jadi nepa. Iya, kan tiap khawatirnya kan kita kalau ini sendiri ya Bu, maksudnya benar sendiri juga kayaknya berarti udah gak cocok aja mungkin ya tempat kerja itu buat kita. Maksudnya kita waras sendiri, itu yang lain sama-sama saling menyinari satu sama lain jadi matahari. Kayak harus kabur kayaknya. Ya itu sih daya adaptasi seseorang ya terhadap lingkungannya, kan dimana sebetulnya yang bagus itu adalah endurance-nya, daya tahannya terhadap suatu tekanan atau sumber stres seperti itu. Itu baru kalau misalnya dia bisa menyesuaikan diri, itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang sehat gitu. Dan tadi mungkin ya,
yang sehat yang ngalah gitu ya. Nah, itu dia. Jadi kita juga tahu ya kapan kita ngalah, kapan kita juga memang perlu memperjuangkan gitu, seperti itu gitu. Kita yang harus bikin apa tadi boundariesnya ya? Ya. Batas-batas. Kapan kita bisa sampai mana diinjak-injak, kapan kita bisa melawan. Iya gitu kan. Berarti kita perlu membuat strategi ya, seperti apa gitu. Untuk misalnya ngatasin kalau misalnya ada yang seperti itu, teman kerja ataupun atasan. Kalau dari pengalaman sih, mungkin pernah juga adanya pasien ya yang menjadi depresi karena atasannya memiliki sifat-sifat tadi, sifat-sifat NPD itu gitu. Jadi jatuhnya memang dia menjadi menyalahkan diri, kemudian juga merasa apa yang dia kerjakan itu kan selalu salah gitu ya. Nah, jatuhnya kalau dianya memang mentalnya rapuh akan menjadi depresi nanti gitu. Separah itu ternyata ya. Dan dampaknya kita harus ini ya Bu, maksudnya sebagai menjaga lingkungan tuh, anggaplah Gen Z tuh pada lemahnya. Yang nggak bisa generalisir juga ya, nanti Gen Z-nya nih pada bilang oh nggak gitu. Maksudnya mungkin agak berarti mereka harus benar-benar bisa menghindari atasan. Kalau kita ngomongin atasan yang gitu, akan jadi sangat PR gitu buat teman-teman yang baru, terutama Gen Z yang belum pernah punya pengalaman kerja, yang mentalnya mungkin belum terbentuk, dapat kayak gitu bakalan lebih beresiko. Oh iya benar. Jadi kayak butuh struggle banget ya. Kebayang aja misalnya udah ngerjain gitu ya kan, misalnya dapet instruksinya ya udah lakukan sekreatif kamu gitu. Kan tidak jelas ya segimana gitu batasannya. Ya udah dia kerjain. Tapi begitu disodorin kayaknya ini salah, ini nggak benar gitu. Nah itu kan kalau Sundanya mah kayak capek gawe teka pake gitu ya. Nah itu siapa sih yang nggak sakit hati? Nah tinggal gimana cara kita merespon hal tersebut. Kalau kitanya meresponnya, oh iya ya saya mah memang nggak berguna. Nah itu kan pasti akan menjadi emosi yang negatif. Tapi kalau misalnya kita jadikan hal tersebut adalah sebagai kritik yang membangun, oh oke, berarti saya perlu memperbaiki hal-hal yang di sini. Nah itu kan jatuhnya akan lebih positif ya, gitu. Jadi nggak bisa dikawinin sama overthinking. Soalnya aku overthinking. Orang NPD, atasan NPD dapat bawahan yang overthinking, wah. Kayaknya. Iya. Berat banget tuh ya. Oke. Ya nggak tahu, mungkin ibu pernah dapat pasien yang anak-anak 20 tahunan awal itu kayaknya pada overthinking, ya nggak bisa. Iya, kebanyakan sih kayak usia mahasiswa gitu memang banyak yang mengeluhkan overthinking. Jadi mereka nggak bisa tidur karena otaknya kayak terus bekerja gitu. Aduh nanti ini gimana ya? Aduh nanti besok akan terjadi apa ya? Katanya seperti itu gitu. Jadi ya banyak sih memang yang mengeluhkan overthinking, makanya perlu belajar untuk stop overthinking gitu. Nah itu dia, stop overthinking itu susah ternyata, dan apalagi kita ngadepin pimpinan yang NPD gitu. Jadi pasti kita akan terus merasa kecil kan, kok salah terus, kok gak terpakai, kok ya betul. Cuman ya berarti PR lagi ya untuk atasan sesuatu. Ya. Sangat berpengaruh sebenarnya bagaimana manage sebuah tim gitu ya, supaya ya itu semua berhak dengan lingkungan kerja yang sehat seperti itu. Itu juga dukungan dari sesama rekan kerja itu juga sangat berpengaruh. Jadi kan kita ngerasa nggak sendiri ya untuk menghadapinya gitu. Kayaknya yang bisa mendukung yang udah sehat aja. Yang sehat yang berkelompok gitu ya. Yang kini sini sehat-sehat bareng gitu. Iya. Kalau yang nggak sehatnya mayoritas nggak bisa. Iya. Yang sehatnya sendiri itu tadi, aku sehat sendiri kayaknya nggak cocok lingkungan kerja ini gitu. Jadi sekarang kan penting ya untuk membangun kesehatan mental. Kata lagu Indonesia Raya aja, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya gitu. Iya betul ya. Filosofinya begitu. Iya. Jadi kesehatan mental itu sebetulnya adalah isu yang penting loh buat para pekerja ini gitu, karena nanti produktivitasnya pasti akan terdampak ya. Kalau misalnya memang ada staf yang mengalami gangguan mental gitu, seperti itu. Dan kuncinya mungkin tadi ya, pimpinan harus bisa mengidentifikasi bagaimana kondisi di bawahnya gitu, di lingkungan kerjanya, orang-orangnya seperti apa. Sebenarnya mungkin identifikasi awal penting sekali gitu ya, sebelum tadi, karena
ternyata mendengar apa yang disampaikan Bu Dokter, dampaknya luar biasa sekali kalau sampai ada orang yang depresi dan sebagainya. Nah, ini kita harap tidak terjadi di semua lingkungan kerja dimanapun. Iya, betul sekali. Jadi berat juga ya memang jadi pimpinan ya, tapi kita juga sebagai rekan kerja perlu aware juga dengan situasi rekan kerja kita. Misalnya kok dia tampaknya jadi jauh lebih murung, kok tiap kali hari Senin kok kayak nggak semangat misalnya, kayak gitu. Iya, jadi nah mungkin dari situ kita bisa tanya, ada yang bisa saya bantu gitu ya. Nah itu juga sangat meringankan sebetulnya kalau ada yang nanya, it's okay loh to be not okay gitu. Oh, iya untuk transfer. Iya, kayak gitu. Ya, aku mau nanya lagi ke Bu Dokter, mumpung ada. NPD itu kan tadi yang merasa penting, si aku yang paling berguna dan paling bisa gitu. Kalau positifnya ada nggak sih? Maksudnya kan positifnya dia berarti produktif banget nih. Oh, benar-benar. Dia secara kerja mungkin dia nyari validasi kan harus meraih suatu capaian gitu kerjaan. Intinya mah dia juga berkontribusi gitu ke organisasi. Itu ya, Bu. Iya, betul. Tapi menurut saya, iya, jadi dia akan tampak ambisi ya, pastinya kan untuk mencapai target. Dia juga optimis gitu karena punya self esteem yang sangat baik ya. Tapi juga, nah mungkin dia akan merasa nantinya bisa capai sendiri juga gitu. Itu sih dampak negatifnya. Tapi kalau yang bagusnya ya tadi, dia akan tampak jauh lebih produktif, optimis gitu. Sehingga dia bersemangat kelihatannya untuk mencapai tujuan itu. Itu sih bagusnya. cuman karena untuk ngejarnya hanya untuk validasi orang, jadi salah ya terjadi NPD tadi. Iya gitu. Jadi nanti kalau dia udah ada hasilnya, nah dia tuh pengen dipuji. Ini saya tuh udah berhasil loh gitu. Tolong dong puji saya. Gak pakai tolong katanya, pakai perintah. Puji saya gitu ya. Nah, kayak gitu. Cuman itu kan boleh kan. Maksudnya kita kayak gitu kan kita udah berupaya gitu. Gimana ya? Maksudnya kalau aku ngeliatnya karena aku ngerasa gitu. Karena aku ngerasa ya. Aku memang sudah kerja keras gitu. Orang ya mungkin dipuji enggak ya Bu, tapi jangan sampai disalahin gitu. Minimal ada perasaan bahwa tolong jangan dimarahin atau kan udah kerja keras gitu. Oh ya, iya, sama juga. betul. Jadi kita perlu menghargai orang lain yang sudah bekerja semampunya dia gitu ya. Jadi minimal kita validasi dulu gitu. Oh ya, kamu sudah mengerjakan, tapi alangkah lebih baiknya kalau yang ini begini ya. Jadi cara penyampaiannya mungkin ya, kalau misalnya memang dari hasil kerjanya itu ada yang masih belum baik kayak gitu. Jadi tinggal cara meresponnya. Dan kita juga antar sesama rekan kerja, wah bisa juga kan sambil memuji, oh kamu hebat ya udah ngerjain laporan ini cepet misalnya sebelum waktunya gitu. Jadi kita juga bisa saling memuji antar rekan kerja gitu. Gak mesti harus menunggu dipuji atasan dulu gitu. Nah tapi kalau sebagai atasan yang baik, tentunya dia bisa ya untuk memvalidasi pekerjaan dari bawahannya gitu. Poinnya memang selain untuk menghindari NPD yang berkelanjutan mungkin ya, kita harus lebih banyak ngasih validasi juga ke orang ya. Dan Take and give mungkin ya. Kita saling memberi dan juga menerima seperti itu. Kasih paling diri inti ya. Nah, iya. Kan sekarang adanya super team ya. Kita bukan kerja sendiri loh. Kita nih bisa berhasil seperti ini gitu. Super team bukan Superman begitu ya. Iya. Kayaknya harus kita bikin filmnya deh. Soalnya mendarah daging kan Superman. Nanti harus ada film, kita harus bilang ke Kayaknya aku udah cukup lama di sini. Kembali ke belakang. Iya, oke, mari. Oke, Bu Dokter, banyak banget yang sudah kita bincangkan. Cukup menarik sebetulnya. Nanti ini juga mungkin jadi bagian penting bagaimana sebuah organisasi mengelola lingkungan timnya, khususnya mungkin kita perlu paham juga unsur-unsur di dalam tim itu seperti apa, sumber dayanya seperti apa, dan apa saja yang terjadi di dalam tim itu sendiri gitu ya, untuk mengetahui sebetulnya perlu tindakan-tindakan apa saja gitu. Terima kasih banyak Bu Dokter sudah berkesempatan hadir di Barogansi Kopi, barudak organisasi ngawangkong di Pentri. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini, dan tadi mungkin ada sedikit quotes dari saya gitu ya, hasil diskusi ini tadi, semua orang berhak
atas lingkungan kerja yang sehat gitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.